Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam uliga bihi, yaitu dinaikkan menuju Sidratul Muntaha. Dan pada pertemuan lalu kita telah jelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati langit satu demi satu. Kita lanjutkan, Rasulullah naik ke langit yang kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bina ila sama'il khamisah." Lalu kami pun naik ke langit yang kelima. Fastaftah Jibril, maka Jibril pun minta agar pintu langit dibuka. Maka ditanya, "Siapa engkau?" Kata Jibril, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa yang bersama engkau?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" Kata Jibril, "Iya." "Marhaban bihi, selamat datang wahai Muhammad. Ni'mal maji'u ja'a." Sungguh orang yang terbaik yang datang telah datang. Rasulullah berkata, "Futiha lana fa idza ana bi Harun alaihi salam." Dibukakanlah pintu langit yang kelima, tiba-tiba aku melihat Harun alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, "Ada Harun, fasallim alaihi." Ini adalah Harun, ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan dia pun menjawab salamku, dan dia berkata, "Marhaban bil akhi salih wa nabi salih." Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi Harun mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian Nabi SAW naik ke langit yang ke-6. Maka Jibril meminta agar pintu langit dibuka. Maka ditanyakan, "Siapa anda?" Jibril berkata, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah dia telah diutus?" "Iya." Maka malaikat berkata, "Selamat datang wahai Muhammad. Sungguh sebaik-baik orang yang datang telah datang." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Futiha lana." Maka dibukalah pintu langit yang ke-6. Fa idza ana bi Musa alaihi salam. Tiba-tiba aku melihat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ada Musa, fasallim alaihi." "Ya Rasulullah, ini Musa, ucapkanlah salam kepadanya." "Wassalamtu alaihi." Aku pun mengucapkan salam kepada Musa, dan Musa pun menjawab salamku. Kemudian Musa berkata, "Marhaban bil akhi salih wa nabi salih." Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi SAW mensifati Nabi Musa yang dia lihat. Kata Nabi SAW, "Marartu lailata usriya bi ala Musa bin Imran alaihi salam rajulun Adam diwalid Ja'din." Aku waktu Isra Mi'raj, aku melewati Musa bin Imran alaihi salam. Dia adalah seorang lelaki yang Adam. Adam itu seorang yang kehitam-hitaman, jadi coklat tua hampir menuju ke warna hitam. Tiwal, orangnya tinggi. Jadi tubuhnya kekar, yaitu kuat. Ka'annahu min rijali Syanu'ah, seakan-akan dia datang dari kabilah Syanu'ah. Itulah sifat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sebagian kawan-kawan saya di Universitas Madinah, orang Afrika mereka mengenai hitam. Jadi tidak tegas Nabi dikatakan Nabi Musa hitam, tapi dia kulitnya sangat apa? Coklat, ya, menuju warna hitam, tapi bukan berkulit hitam. Bagian di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Nabi mengeluarkan tangan dari tiangnya, maka keluar cahaya. Qala Rasul, maka kata Nabi SAW, tatkala aku melewatinya, baka. Kalau aku melewati Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Qila lahu ma yubkik, apa yang buat engkau nangis wahai Musa? Abki li anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati akthar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus setelahku yang masuk surga dari umatnya lebih banyak daripada yang masuk surga dari umatku. Ini yang buat Nabi Musa menangis. Ini bukan karena hasad. Nabi Musa sama sekali tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana Nabi Musa minta agar Nabi minta keringanan sholat yang 50 sampai turun menjadi 5. Tapi Nabi Musa, kata para ulama, di antara ajar Nabi Musa menangis karena dia terlewatkan pahala yang besar. Karena setiap Nabi kalau pengikutnya semakin banyak, pahala dia semakin banyak pula. Karena setiap orang pengikut Nabi yang beramal soleh, pahalanya mengalir kepada sang Nabi tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW pengikutnya lebih banyak, ya, maka kedudukannya lebih tinggi. Nabi Musa AS diutus dalam waktu yang lama, tetapi kaumnya sering menyelisihi. Orang Yahudi sering apa? Menyelisihi Nabi Musa AS, sehingga pengikutnya tidak banyak.
Kemudian Rasulullah SAW naik ke langit yang ketujuh. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Kemudian kami pun naik ke langit yang ketujuh. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Jibril pun minta untuk dibukakan pintu. Maka ditanya, "Man anta? Siapa engkau?" Kata Jibril, "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." "Apakah telah diutus?" "Iya." "Selamat datang kepada Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah tiba." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Fafutiha lana." Maka dibukakanlah pintu langit yang ketujuh. Fa idza Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Nabi Ibrahim sedang santai, dia menyandarkan punggungnya di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu semacam Ka'bah tapi di langit ya. Oleh karena sebagian ulama Hajar mengatakan dalil kalau seorang bersandar di Ka'bah enggak ada masalah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bersandar di Ka'bah, menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin la yauduna ilaih. Ternyata Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke situ dan tidak pernah masuk untuk kedua kalinya. Ini dalil bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Jadi setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke situ, mungkin ibadah di situ. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke situ. Ada kelompok-kelompok malaikat yang lain. Dalil bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Faqala Jibril. Jibril berkata, "Hadza abuka Ibrahim fasallim alaih." Ya Rasulullah, inilah nenek moyangmu atau ayahmu, karena Nabi Muhammad SAW bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Aku ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepada Ibrahim. Maka dia pun menjawab salamku dan dia berkata, "Marhaban bil ibni saleh." Selamat datang kepada cucu yang saleh, wa nabi saleh, dan nabi yang saleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Ibrahim berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akri ummataka minni salam." Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Dan kabarkanlah kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya itu sangat baik. Adbatul ma, airnya segar. Wa anhaqian, dan datarannya itu datar. Wa anna ghirasaha, dan tumbuhannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh karenanya pendapat yang benar, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang mukminin adalah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan surga sudah ada, ya. Dan surga terus berkembang, ya. Barang siapa ingin surganya semakin luas, semakin rimbun, maka dia sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, barang siapa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, akan ditanamkan baginya pohon di surga atau tumbuhan di surga. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dan dia melihat apa yang ada dalam surga. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma udkhiltul jannata." Kemudian aku pun dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha habayilu al-lu'lu' wa idza turabuha al-misku. Tiba-tiba aku melihat ada kubah yang terbuat dari lu'lu', yaitu mutiara, dan ternyata tanahnya dari misik. Kemudian juga kata Nabi SAW, "Fa idza ana bi anharin min ma'in ghairi asin wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharin min asalin musaffa." Tiba-tiba aku melihat ada sungai yang airnya adalah air yang tawar dan segar, yang tidak berubah rasanya, dan ada sungai-sungai yang isinya cuma susu, ya, yang tidak berubah juga rasanya, dan ada sungai-sungai isinya adalah khamar
yang lezat untuk diminum oleh para peminumnya, dan ada sungai-sungai yang isinya adalah asalin musaffa, yaitu madu yang murni. Ya. Nabi diperlihatkan surga, dan Nabi lihat surga di langit. Sampai langit ke-7 Nabi dimasukkan dalam surga, Nabi lihat apa? Surga. Jadi bahwasanya surga apa? Sudah ada. Ya. Saya sampaikan surga sudah ada. Berbeda antara surga belum ada dengan surga sudah ada. Surga sudah ada lebih menarik. Ibarat seseorang bos mengatakan kepada anak buahnya, kalau kalian kerja dengan baik, kalian tinggal masuk rumah sudah siap, ini kuncinya tinggal diambil. Beda dengan kalau seorang bos mengatakan, kalau kalian bekerja dengan baik, saya akan bangunkan rumahnya belum ada. Tapi surga sudah ada. Makanya Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungai-sungai di surga sebagaimana disebutkan, anharun tajri min ghairi ukhdud. Sungai-sungai tersebut mengalir tanpa ada lubang di tanah. Oleh karenanya Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya sungai-sungai mengalir di bawah kebun-kebun tersebut, bukan di bawah tanah, tapi di bawah kebun-kebun tersebut. Ya, mengalirlah sungai-sungai di atas tanah, bukan di dalam apa? Lubang di tanah, tetapi di atas tanah mengalir sungai-sungai tersebut. Ada sungai bir, ya, sungai khamr, ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai air segar. Antum terserah memilih mandi yang mana. Yang penting sama bidadari mandinya. Kemudian Nabi SAW juga melihat Nahrul Kautsar, melihat sungai Al-Kautsar. Nabi SAW juga diperlihatkan tatkala dia masuk surga, lihat ada seorang gadis yang cantik jelita, masih muda. Ya, fasaltu haliman anti, maka aku bertanya kepada bidadari tersebut, kamu ini milik siapa? Waqad ajabatni hina ra'aituha, kata Nabi, aku kagum tatkala melihat gadis cantik tersebut. Faqalat, maka bidadari tersebut menjawab, li Zaid bin Harithah, saya diciptakan untuk siapa? Zaid bin Harithah. Jadi sudah disiapin, tinggal nunggu suaminya Pak masuk surga. Makanya kan dalam hadis, kalau ada istri bikin marah-marah suami, ya, jengkel, ya, maka dia mengatakan la tu'zi qatalakillah, jangan ganggu suami kami. Ya, sebentar lagi dia akan meninggalkan engkau menuju kami. Ya. Berarti bidadarinya sudah disiap. Dari antum saya nggak tahu ada atau tidak. Tapi Zaid bin Harithah sudah disiapkan apa? Bidadarinya. Ini semua dalil bahwa surga sudah ada. Kemudian Rasulullah SAW sampailah kemudian Rasulullah SAW thumma rufi'a li al-Baitul Ma'mur, ditampakkan bagiku al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur seperti saya katakan seperti Ka'bah tapi untuk menghuni langit, ya. Thumma utitu bi ina'in min khamar wa ina'in min laban. Kemudian aku diberikan secangkir isinya khamar dan suatu tempat isinya laban, susu. Wa ina'in min asal. Kemudian juga ada tempat isinya madu. Fa akhadtu alladhi fihi laban fa syaribtu, dan aku mengambil gelas atau tempat yang isinya laban, kemudian aku pun meminumnya. Waqila li, maka dikatakan kepadaku, hiyal fitrah allati anta 'alaiha wa ummatuk. Itulah fitrah yang kau berada di atasnya dan umatmu berada di atasnya. Sampailah Rasulullah SAW, ya, dibawa oleh Jibril alaihissalam di atas langit yang ke-7 sampai menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon yang sangat besar yang dikatakan Al-Muntaha, itu penghujung dari semuanya, seakan-akan penghujung dari langit, ya. Disitulah ada Sidratul Muntaha. Dalam riwayat kata Nabi SAW, kemudian diperlihatkan kepadaku, summa rufi'tu ila Sidratul Muntaha, aku pun diangkat di Sidratul Muntaha. Fa idza nabquha ka'annahu kilalu hajar, ya. Tiba-tiba buahnya seperti kilal hajar. Kilal itu seperti jarrar, seperti apa namanya tempat air itu.
tempat air seperti kendi-kendi begitulah, tempat air yang sangat besar. Ini ada istilah namanya tilalul hajar, halus bentuk yang mereka kenal, artinya besar buah-buahnya. Wa waraquha ka'annahu adanul fiyalah, dan daun-daunnya seperti telinga gajah bentuknya, ya. Wa ghasyiha alwanun la adri ma hiya, kemudian ditutupi dengan warna-warni yang aku tidak tahu apakah itu, ya. Wa ma ahadun min khalqillah yastati' an yasifaha min husniha, kata Nabi, tidak seorang pun yang mampu untuk mensifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. Maka Jibril berkata, hadhi Sidratul Muntaha, ya Rasulullah, inna Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Kemudian Jibril alaihissalam menggunakan gaun yang berwarna dari sutra berwarna hijau, dan beliau memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq, setiap sayap kalau dibentangkan akan menutup cakrawala. Yatanatharu min ajnihati yatahawil wadur wal yaqut, kemudian turun keluar dari, kalau dia buka sayapnya, keluar di sayapnya, ya, permata, mutiara, benda-benda yang sangat indah berwarna-warni. Dan Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali, di antaranya tatkala di Sidratul Muntaha. Kebanyakan waktunya Nabi SAW melihat malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Yang sering malaikat Jibril menjelma menjadi manusia adalah menjadi Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat. Oleh karenanya Allah berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril pada kesempatan yang lain, yaitu tatkala di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sisi Sidratul Muntaha ada surga, ya. Tadi sudah kita sebutkan Nabi SAW masuk dalam surga. Kemudian tiba-tiba ghasyatil kasidra sahabat, tiba-tiba ada semacam awan menutup pohon tersebut. Sidratul Muntaha ditutup dengan awan. Fata'akhara Jibril alaihissalam, maka Jibril pun mundur. Wa urija bir Rasul, Rasul naik sendiri. Rasulullah SAW naik sendiri. Rasulullah SAW sampai satu tempat yang Jibril pun tidak sampai di situ. Atau wasala ila mustawan sami'a fi sarifal aqlam, sampai Nabi SAW sampai suatu tempat itu Nabi mendengar pena menulis takdir. Pena menulis takdir yang disebut oleh para ulama takdir harian ditulis oleh pena. Nabi dengar goresan pena tersebut di tempat tersebut. Kemudian Nabi berkata, fa'auhallahu ilayya ma'auha, maka Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan. Wa farada alaihi 50 salatan fi kulli yaumin wa lailah, maka Allah mewajibkan aku untuk salat 50 waktu sehari semalam. Dan Nabi terima saja waktu itu. Berapa? 50 waktu sehari semalam. Sangat berat seandainya Nabi terima. Nabi terima. Faraja'tu famarartu ala Musa alaihissalam, aku pun turun. Di langit ketujuh ada siapa tadi? Ibrahim alaihissalam. Langit keenam ada siapa? Musa. Waktu lewat Ibrahim tidak tegur. Waktu lewat Musa ajak ngomong. Nabi Musa bertanya, bima umirta, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Dalam riwayat yang lain kata Musa, ma faradallahu laka ala ummatik, apa yang Allah wajibkan terhadap umatmu? Kata Rasulullah SAW, farada alim 50 salatan kulla yaumin, Allah mewajibkan mereka salat 50 waktu setiap hari. Kata Nabi Musa alaihissalam sayangnya kepada umat Nabi, irji ila rabbik, pulanglah kembali ke Tuhanmu. Fas'alhu takhfif, minta keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, umatmu tidak kuat salat 50 waktu sehari semalam. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak, sungguh aku telah punya pengalaman dengan umat-umat sebelum umatmu. Wa alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah, sungguh aku menghadapi Bani Israel dengan sangat sulit. Farji ila rabbik, balik ke Tuhanmu dan minta keringanan. Padahal umat Musa kalau dibandingkan umat Muhammad lebih kuat umat siapa? Musa. Tapi kalau disuruh beban sholat yang banyak mereka tidak mampu. Maka Nabi Musa berkata, aku telah punya pengalaman dengan umat sebelum engkau wahai Muhammad. Umatmu tidak bakalan mampu, ya. Bagi model-model kita miskin ya, loyo lemas-lemas ya. Umatmu tidak bakalan mampu. Irja ila rabbik, pulanglah ke Tuhanmu dan minta keringanan. Jadi Nabi Musa sayang sama kita atau tidak? Sayang. Kalau
Kalau Nabi Musa hasad, biar aja mampus, biar aja masuk neraka semua. Enggak, Nabi Musa sayang, makanya Nabi Musa suruh pulang. Ya. Dia tadi baru saja tadi menangis karena umatnya lebih sedikit daripada umat Rasulullah yang masuk apa? Surga. Kata Rasulullah SAW, "Faraja'tu ila Rabbi, fahatta anni khamsan." Maka aku pun pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta keringanan. Maka Allah kurangi 5, jadi berapa? 45. Faqultu hatta anni khamsan. Kemudian turun ketemu lagi Nabi Musa. Bagaimana? Sudah dikurangi 5, tinggal 45. Kata Nabi Musa, "Inna ummataka la yutiquna dzalik." Umatmu tidak bakalan mampu. "Farji ila rabbik fas'alhu takhfif." Pulanglah, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Ini dalil sangat tegas bahwasanya Allah di atas. Lihat ya. Bolak turun, pulang balik lagi ke Tuhanmu. Baliknya ke mana? Ke atas. Turun lagi, balik lagi ke Tuhan. Ke atas. Sampai Jibril aja mundur, tidak sampai ke tempat tersebut. Yang sampai cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, "Falam azal arja baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa." Aku bolak-balik terus antara Allah dengan Musa. Allah Musa, hatta qala Allah azza wa jalla, sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailah." Ya Rasulullah, ya Muhammad, 5 waktu sehari semalam. Di kulli salatin ashrun. Setiap salat nilainya 10 kali. Falidzalika khamsuna salatan. Dan itulah 50 waktu. Ya, dalam riwayat hiya khams wa hiya khamsun. Dia 5 waktu tapi nilainya seperti 50 waktu. Dan ini dalil bahwasanya Allah sangat suka dengan ibadah salat. Makanya Allah ingin hamba-hambanya salat 50 waktu sehari semalam. Kenapa Allah sampai wajibkan 50 kali dari semalam? Karena Allah begitu cinta dengan ibadah salat ya. Makanya disebut dalam hadis, "Lasta innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allah biha darajah wa ta'anka biha khati'ah." Tidaklah engkau sujud satu sujud saja kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hilangkan dosa-dosa. Dan Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Aqrabu yakunul 'abdu min rabbihi wa sajid." Orang kedudukan seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya tatkala sedang apa? Sedang sujud. Waktu ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau di surga. Ingin menemani di surga berarti surganya sangat tinggi. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghairu dzalik?" Apa tidak ada permintaan yang lain? Ini permintaan berat. Kata dia, "La, tidak ada itu ya Rasulullah. Ingin menemani engkau di surga." Kata Nabi SAW, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Kalau gitu bantulah aku. Kau sendiri harus banyak apa? Sujud. Aku akan mendoakan tapi kau harus banyak sujud. Ini dalil bahwasanya salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dibuat cinta sama salat, luar biasa. Cinta salat malam, cinta salat duha, berarti dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salat." Allah menjadikan kebahagiaanku tatkala salat. Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Ya Bilal, istirahatkanlah kami dari salat. Jadi Nabi dalam kondisi pusing, dalam kondisi susah, idza azaba amrun, kalau sesuatu yang menggelisahkan Nabi, fazi ila salat. Rasulullah SAW langsung salat. Salat adalah qurratu ain, membahagiakan Nabi. Rasulullah SAW kalau ada masalah segera langsung apa? Salat. Kita sebaliknya, kita salat merasa berat, kayaknya beban. Ya, Nabi justru kalau ada beban apa? Salat. Dengan salat dia tenang, alaihi salatu wassalam. Maka Allah menurunkan 50 menjadi apa? 5. Saya sering sampaikan, alhamdulillah Nabi ketemu Nabi Musa ya. Kalau Rasulullah SAW tidak ketemu Nabi Musa, aduh, mungkin kita masuk neraka semuanya. Siapa mau 50 waktu sehari semalam? Setengah mati. 5 aja kadang kita ngos-ngosan ya. Ini 50 waktu sehari semalam, sedikit sholat lagi, sholat lagi. Azan ke masjid lagi, aduh 50 waktu. Coba bayangkan. Ya, 50 waktu berarti setiap setengah jam sholat ya enggak? Kalau 24 jam, setengah jam enggak ada tidur malam. Setengah jam sholat ke masjid lagi. Azan lagi. Enggak mampu. Tapi Allah ingin jelaskan rahmat Allah. Allah bilang 50, tapi sebenarnya Allah tahu akan jadi berapa? 5. Untuk menjelaskan sholat itu ibadah yang dicintai oleh Allah. Dan 5 itu pahalanya seperti berapa? 50 ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fanazaltu hatta tahaitu ila Musa." Aku pun turun ke langit ke-6, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Fa akhbartuhu, aku bilang, "Wahai Musa, tinggal 5." Kata Nabi Musa, "Irji ila rabbik fas'alu takhif." Pulang lagi, minta keringanan lagi. Nabi enggak naik. Kalau Nabi naik cuma tinggal 1. Tapi
demikianlah ya, Allah ingin 5 ya. Kadang orang malas, kapan ada libur sholat? Nggak ada libur sholat. Allah sayang sama kita, maka Allah paling tidak 5. Kenapa manusia hatinya ini lemah? Antara waktu dengan satu dan waktu yang lain hatinya kotor ya, harus dibersihkan lagi di waktu yang lain. Antara waktu yang lain kotor lagi hatinya, dunia lagi dalam hatinya, dibersihkan lagi sampai 5 waktu. Kalau cuma satu mungkin kita kacau ya. Qadarullah Nabi naik. Kata Rasulullah SAW, qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu minhu. Aku sudah bolak-balik ke Tuhanku yang Musa, aku malu, kata Nabi SAW. Falamma jawaztu nadani munadi. Tatkala aku turun, maka ada suara yang berteriak, amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Aku telah menurunkan kewajibanku ya kepada umat Rasulullah SAW, dan aku beri keringanan kepada hamba-hamba. Ada khilaf di kalangan para sahabat. Demikian juga dengan para ulama. Apakah Rasulullah SAW melihat rohnya tatkala Mi'raj, tatkala naik? Yang ini sampai khilaf ya, sampai ada Aisyah pernah ditanya oleh Mas'ud dalam Sahihain, Sahih Muslim. Qultu li Aisyah, ya ummata, hal ra'a Muhammadun rabbahu? Wahai ibunda, karena Aisyah ummul mukminin, apakah Rasulullah SAW melihat rohnya? Faqalat laqad qaffa sya'ri ya. Kata beliau, sungguh aku sampai merinding. Mimma qulta, pertanyaanmu ini. Aina anta min salatin man haddatsaka huduna faqad kadzab. Ada 3 perkara barang siapa yang menyampaikannya kepadamu maka dia telah berdusta. Man haddatsana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Barang siapa yang mengatakan Muhammad melihat rohnya maka dia telah berdusta. Yang dalam Al-Quran yang dilihat oleh Nabi, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, maksudnya melihat malaikat Jibril. Dan ini yang pendapat yang benar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas 2 pendapat. Ibnu Abbas terkadang mengatakan ra'a Muhammadun rabbahu. Muhammad melihat apa? Rabbnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan ra'a Muhammadun bi fuadihi. Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Yang benar bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan kedua matanya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam Sahih Muslim, Abu Dzar bertanya, sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya langsung kepada Nabi, hal ra'aita rabbak, apa kau lihat Rabbmu waktu Isra Mi'raj? Karena cerita ini santer, para sahabat semua tahu Nabi sudah sangat dekat dengan apa? Allah. Jadi mereka berpikir ya mungkin melihat, mungkin aja melihat ya. Ini dari Allah di atas atau tidak? Posisi Allah di mana? Di atas ya. Posisi Allah di atas. Maka Nabi saking dekatnya dengan Allah sampai timbul pertanyaan, hal ra'aita rabbak, apa kau melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihat? Seandainya cahaya itu diangkat, Nabi lihat. Tapi kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Dan dalam hadis juga Rasulullah SAW bersama Sahih Muslim, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak bakalan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia ya. Kita belum meninggal tidak bisa melihat Allah karena mata kita terbatas, kita enggak mampu. Jangankan lihat Allah, lihat matahari kita enggak mampu, lihat lampu mata kita enggak kuat, lihat orang las saja kita enggak kuat mata kita. Maka kita belum disiapkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dimatikan, dibangkitkan lagi. Sekarang juga kita belum bisa melihat jin, belum bisa melihat malaikat. Nanti kalau di hari kiamat manusia dibangkitkan, maka bisa melihat apa? Malaikat, bisa lihat jin, bisa lihat iblis ya. Lihat iblisnya di neraka. Mudah-mudahan nanti enggak ketemu iblis ya. Orang ke neraka ketemu dengan iblis ya. Jadi semua bisa dilihat. Orang penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mata tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan waktu Nabi pulang, ya, kemudian Rasulullah SAW turun bersama Jibril dari langit-langit seluruhnya. Kemudian Nabi turun ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW naik buraq, ya.
Ya, disebut dalam riwayat kemudian Nabi SAW sholat subuh bersama nabi-nabi yang lainnya. Dari langit semua turun sholat bersama Nabi, sholat apa? Subuh. Setelah itu Rasulullah SAW naik Burak menuju kota Mekah, ditemani oleh Jibril. Ya. Kemudian pulang ke kota Mekah. Dan beliau sampai sebelum pagi. Ya. Dalam perjalanan pulang ada beberapa kejadian. Ya. Kata Rasulullah SAW, marartu bi'iri bani fulan fa anfarahum hisud dabbah. Aku melewati kafilah dagang Bani Fulan. Tiba-tiba waktu Burak lewat, mereka terkagetkan sehingga fanadalahum ba'ir, sehingga ada satu onta yang kabur gara-gara dilewati oleh siapa? Burak. Padahal tuhum alaihi, kemudian akhirnya mereka cari-cari onta. Aku tunjuk kasih tahu onta kalian di tempat ini. Wa ana mutawajjihun ila Syam. Aku sedang menuju ke negeri Syam. Cuma aqbaltu hatta idza kuntu bi Dajnan, sehingga aku jalan terus menuju ke kota Mekah sampai aku tiba di tempat namanya Dajnan. Marartu bi iri Bani Fulan. Aku melewati lagi kafilah dagang Bani Fulan ya. Wajatul qaum niyaman, aku dapati mereka masih tidur. Walahum ina'un fihi ma'un qad ghattu alaihi bi syai'. Mereka punya tempat air, mereka tutup dengan sesuatu di atasnya. Fakashaftu qita'ahu wa syaribtu ma fihi. Lalu aku buka, aku minum airnya, kata Nabi SAW. Tsumma ghattaitu alaihi, dan ini kebiasaan orang dahulu, kalau musafir haus boleh minum. Tidak ada masalah. Kemudian aku tutup lagi air minum tersebut. Wa ala ra'sil air jamalun awraq, dan kepala kelompok kafilah dagang tersebut seorang mengendarai onta awraq, itu warna yang putih kehitam-hitaman. Ya, kemudian onta tersebut ya menggunakan kain berwarna putih, yang satunya berwarna yang lain ya. Dua warna. Baik. Akhirnya Rasulullah SAW tiba di kota Mekah. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW ya tiba di kota Mekah. Kata Nabi SAW, "Asbahtu bi Makkah." Di pagi hari aku tiba di Mekah. Wa araftu anna nas mukadzibiyya, dan aku tahu orang-orang akan mendustakan aku. Anda bayangkan, ini zaman 1000 tahun yang lalu, sepeda saja belum ditemukan ya. Maksudnya mobil, motor belum ada ya. Motor belum ditemukan ya. Mobil, apalagi mobil, pesawat. Terus bicara pergi dalam waktu singkat bolak-balik, ini mustahil luar biasa. Faqa'atu mu'tazilan hazinan. Aku pun duduk sendiri sedih. Aduh, apa yang harus aku katakan kalau orang tanya? Apa kata dunia ya? Ibaratnya gitulah. Ya, sama seperti Maryam waktu dia mengandung, dia mengatakan ya laitani bintu qabla hada wa kuntu nasiyan masya. Coba saya meninggal sebelum ini. Bingung apa yang harus dikatakan kalau orang tanya, ini anak kamu dari mana, kok bisa hamil tidak ada suaminya? Pasti tuduhannya zina. Tidak ada pilihan lain kecuali apa? Zina. Berat untuk menghadapi pertanyaan Nabi. Nabi juga demikian. Kata beliau, faqa'atu mu'tazilan hazinan. Aku pun menyendiri, aku sedih. Famarra adullah Abu Jahal. Tiba-tiba musuh Allah Abu Jahal lewat. Ja'a hatta jalasa ilayya, datang duduk sama Nabi SAW. Cari perkara. Faqala kal mustahzi, maka dia pun berkata sambil ngejek, "Ya Muhammad, hal kana min syai'?" Muhammad, ada kabar baru? Nabi tidak bisa bohong. Naam, ada. Ma huwa? Apa itu kabar baru? Kata Nabi, "Ini usriya bi lailah." Tadi malam saya diperjalankan. Kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, negeri Syam. Kemudian Abu Jahal bilang, "Tsumma asbata baina dhahranina." Kemudian pagi hari kau sudah di sini? Kata Nabi, "Na'am, iya." Alam yurihi annahu yukadzibahu. Abu Jahal diam seakan-akan tidak mendustakan, santai, dia tenang. Ya, dia khawatir nanti Rasulullah SAW merubah pembicaraan. Jadi tenang aja. Dia mengatakan, "Ara'aita inda autu qaumaka atuhadditsu bima haddatsani?" Kalau bagaimana menurut kau wahai Muhammad, kalau saya panggil orang-orang kau tidak rubah pembicaraan? Kata Nabi, enggak. Kemudian Abu Jahal semangat, ini saatnya untuk ngejek Nabi SAW. Kata, "Hayya ma'syara Bani Ka'ab bin Lu'ay." Wahai orang-orang Quraisy, Bani Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian orang-orang pun ramai datang. Ja'u hatta jalasu ilaihima. Mereka kumpul, ada Rasulullah, ada Abu Jahal.
Abu Jahal bilang, saatnya hadits qaumaka bima hadatsani ya Muhammad. Tolong sampaikan kepada kaummu seperti yang kau cerita tadi sama saya. Rasulullah tidak berubah. Ini yang buat Rasulullah sedih nih. Ini mereka ini Abu Jahal parah ini. Ngambil semua orang ya. Ya santai-santai aja. Dia bilang ente kadzab. Kalau dia bilang ente kadzab, nanti Nabi berubah bicara. Dia takutnya begitu. Kemudian berkata dengan terangnya, inni usriya bil lailah. Tadi malam saya diperjalankan. Ila aina, kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Tsumma asbahta baina dhahar. Terus pagi-pagi kau sudah di sini. Kata Nabi, na'am. Fadajjal musyrikun, orang semua rame. Ba'dhum yusaffif, sebagian apa? Sebagian yadha ra'sahu ta'ajjuban. Akhirnya itu fitnah yang sangat besar. Bahkan sebagian orang murtad tatkala itu. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat Al-Isra, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa asy-syajaratal mal'unata fil Qur'an." Dan kami tidak jadikan apa yang kau lihat di malam Isra dan Mi'raj kecuali sebagai fitnah bagi manusia, ujian bagi manusia. Demikian juga kami tidak jadikan syajaratul mal'una fil Qur'an, yaitu syajaratus zakum, sebagai fitnah kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Allah bikin fitnah, ujian. Yang pertama, kisah Isra Mi'raj tersebut menjadi ujian sehingga sebagian orang murtad tatkala itu saking dahsyatnya fitnah tersebut ya. Makanya saya sering sampaikan, sebagian orang mengatakan, Ustaz, sahabat enak jadi sahabat Nabi, menolong Nabi. Ya, coba kalau kita tinggal di zaman sahabat. Saya bilang, kalau ente tinggal zaman sahabat, kemudian Nabi bilang begini, mungkin ente jadi pengikut Abu Jahal. Belum tentu orang terima. Kita bicara zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu itu. Orang kemudian dari malam pulang ke Baitul Maqdis, balik lagi sebelum pagi hari. Demikian juga syajaratul mal'unah ini sudah pernah kita sampaikan dalam ayat ini. Kami menjadikan syajaratul zakum sebagai ujian. Waktu kata Allah, wa nukhawwifuhum, kami pun membuat mereka takut dengan hal-hal ini ya. Dan Abu Jahal waktu itu sombong, dia mengatakan, wahai kaumku, tahukah kalian apa itu syajaratul zakum yang Muhammad nakut-nakuti kita dengan syajaratul zakum? Kata mereka, kami tidak tahu ya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, syajaratul zakum itu adalah korma ajwa di kota Madinah. Nanti kalau ada kita makan sebanyak-banyaknya. Dan dia nanti akan makan korma ajwa tersebut di neraka jahanam. Syajaratul zakum. Waktu mereka heran, mereka pun pergi ke Abu Bakar. Maka mereka berkata, halaka ya Abu Bakrin fi sahibika. Kau tidak tahu tentang temanmu wahai Abu Bakar? Yaz'umu annahu usriya bil laila ila Baitul Maqdis. Dia mengatakan dia malam ini, tadi malam dibawa pergi ke Baitul Maqdis, kemudian salat di Baitul Maqdis. Sekarang dia pulang juga di malam hari ke Mekah. Kemudian kata Abu Bakar, innakum takdzibuna alaihi. Kalian dusta enggak? Kata mereka, bala, kami tidak dusta. Sekarang dia lagi di Masjidil Haram, coba tanya. Dia sedang ngomong sama orang-orang, cerita. Dia pergi ke Masjidil Baitul Maqdis, balik lagi. Abu Bakar berkata langsung, wallahi la in kana qalahu laqad sadaq. Demi Allah, seandainya dia memang ngomong begitu, maka dia benar. Maka dia benar. Orang-orang protes, atusaddiquhu annahu dhahaba laila ila Baitul Maqdis? Apa kau membenarkan dia wahai Abu Bakar, tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, dan dia datang sebelum pagi? Kata Abu Bakar, na'am. Fama yu'jibukum min dzalik? Kau tidak suka kalau aku membenarkannya? Kata Abu Bakar, inilah usaddiqu fima huwa ab'adu min dzalik. Sungguh aku telah membenarkan dia yang lebih parah daripada ini. Usaddiquhu bi khabari sama'i ya'tihi fi ghadwatin aw rawatin. Saya bahkan membenarkan telah datang kabar dari Tuhan kepadanya, baik sore hari maupun pagi hari. Itu lebih parah daripada sekedar pergi ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kemudian dia pun berjalan, Abu Bakar berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, apakah engkau menceritakan kepada mereka bahwasanya tadi malam kau pergi ke Baitul Maqdis? Kata Nabi, benar. Kata Abu Bakar, sadaqta, engkau benar. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wa anta ya Abu Bakar as-Siddiq. Kalau begitu engkau adalah Abu Bakar as-Siddiq. Sejak malam itu atau sejak hari itu, Abu Bakar diberi nama dengan apa? As-Siddiq, artinya yang selalu membenarkan. Sejak awal Nabi berdakwah, Abu Bakar langsung membenarkan, tidak pernah ragu-ragu.
Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, ma aradtu ala ahadin al-Islam illa kana alaihi kabwa illa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan, tidak langsung terima, kecuali Abu Bakar. Sejak Nabi tawarkan Islam langsung dia terima. Kenapa? Karena Abu Bakar teman Nabi. Abu Bakar sudah tahu Rasulullah SAW bagaimana sifatnya, enggak mungkin bohong. Jadi tatkala kawannya bilang datang wahyu dari langit, Abu Bakar langsung membenarkan. Akhirnya mereka nantang Nabi. Kata mereka, "Wahai Muhammad, kalau kau benar-benar ke Baitul Maqdis, coba ceritakan Baitul Maqdis itu bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana pintunya." Ya. Ini orang-orang sudah banyak pergi ke Baitul Maqdis. Mereka tahu Baitul Maqdis. Kalau kau benar, coba ceritakan Baitul Maqdis. Ini pertanyaan yang susah ya. Karena Nabi waktu ke Baitul Maqdis malam hari, Nabi juga tidak sedang selfie-selfiean ya. Dan Nabi tidak tahu, maksudnya tidak perhatian pintunya berapa, anunya berapa, masuk sholat selesai. Dia tahu secara global aja. Bukan kalau sebagian orang selfie sana selfie dia tahu, oh, ininya berapa, ini warna apa ini. Enggak, Nabi datang malam-malam. Sholat selesai, pergi ke Allah, turun selesai. Tidak ada perhatian seperti itu. Al-Mutaim bin Adi berkata, "Ana a'lamun nas bi Baitul Maqdis." Aku paling ngerti tentang Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Wa kaifa bina'u, dan bagaimana bangunannya, bagaimana bentuknya. Fa iyakun Muhammadan shadiqan fa sa'ukhbiru. Kalau dia benar, aku akan mengabarkan kepada kalian. Kalau dia dusta, aku akan mengabarkan kepada kalian. Ya, maka Rasulullah SAW menjawab. Kata Rasulullah SAW bercerita ya. Ya. Quraisyun tas'aluni an masraya. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalananku ke Baitul Maqdis. Fasa'alatni an asya'a min Baitul Maqdis lam uthbitha. Mereka tanya-tanya, mereka bertanya tentang detail tentang Baitul Maqdis, aku tidak tahu. Nabi tidak sedang jalan-jalan. Wa quribtu qurbatan ma quribtu mithlahu qad. Aku pun takut waktu itu. Nanti mereka bakalan mendustakan. Ya. Tiba-tiba farafa'ahu Allahu li anzuru ilaihi. Tiba-tiba Allah munculkan Baitul Maqdis depan Nabi. Ma yasaluni an syai'in illa an ba'tuhum bihi. Tanya apa saja, katanya apa? Oh ini gini, itu benar kan? Depannya lagi. 3 dimensi langsung Nabi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau tanya jumlah pintu, mau tanya jumlah tegel, Nabi bisa hitung. Mereka kurang kerjaan memang. Dalam riwayat fajallallahu liya Baitul Maqdis fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzur ilaihi. Maka Allah tampakkan Baitul Maqdis, maka aku ceritakan tentang Baitul Maqdis sementara aku sambil melihat Baitul Maqdis. Tatkala Nabi selesai bercerita tentang Baitul Maqdis, menjawab seluruh pertanyaan mereka, orang-orang musyrik berkata, "Amannatu fa wallahi laqad asa." Adapun sifat Baitul Maqdis, ciri-ciri Masjid Aqsa, Muhammad benar, dia enggak bohong. Nabi pergi ke sana bohong. Tetap aja mereka tidak mau membenarkan. Baitul Maqdisnya benar, tapi dia ke sana bolak-balik enggak benar. Mereka tidak mau membenarkan. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, membuat mereka yakin, ayatu dzalik, saya tunjukkan lagi kepada kalian. Waktu saya ke sana, saya bertemu dengan, pas perjalanan pulang, saya sempat ketemu dengan sekelompok rombongan dagang di tempat ini dan tempat ini. Kemudian sempat onta mereka kabur, dan saya tunjukkan di mana onta mereka. Dan saya ketemu juga satu kaum, mereka punya tempat air ditutup, kemudian saya buka, saya minum, kemudian saya tutup kembali. Akhirnya waktu datang rombongan kafilah dagang tersebut, mereka tanya, ya, apa benar ada kejadian begini-begini? Iya benar, onta kami hilang dan ada orang tunjukkan sebelah situ. Itu siapa? Rasulullah SAW. Tanya lagi kafilah dagang satunya, benar malam-malam waktu itu kalian pagi-pagi kehilangan air? Iya benar, kami tutup air, kami buka pagi-pagi, ternyata airnya sudah enggak ada, tapi tutupnya masih ada. Yang minum siapa? Rasulullah SAW. Azan silakan. Habis azan tanya jawab. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai